Sidang lanjutan perkara pidana atas nama terdakwa Charlie Chandra sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa dalam keadaan sehat, siap mengikuti persidangan hari ini ya. Siap. Penuntut umum dan penasihat hukum hari ini adalah pembacaan tuntutan hukum dari penuntut umum. Kami tanyakan kepada penuntut umum apakah sudah siap dengan tuntutan hukumnya? Siap, sudah yang mulia. Sudah siap, silahkan dibacakan. Mohon izin yang Terdakwa mendengarkan. Ya. mohon izin yang mulia dan penasihat hukum terdakwa, kami mohon bisa membacakan pokok-pokoknya saja. Setuju? Setuju ya? Atau juga tidak merugikan kepentingan terdakwa dan penasihat hukum. Silahkan penuntut umum membacakannya. Terima kasih yang mulia. Sabar Pak Jaksa. Apa yang hendak disampaikan? Ya Pak, kita nyalain di. Oh silahkan. Saudara yang mengatur silahkan. Gak apa-apa, ini sidang terbuka. Jadi kita jamin segala keterbukaan yang ada. Oke? Ya, masih. Silahkan duduk. Penuntut umum lanjutkan. Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, dan Keadilan dan Perkara Berdasarkan Kementerian Maha Esa, surat tuntutan nomor 12 PN 1821 M titik 6 titik 12 dan A titik 2 dan 5 dan 2025. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa nama lengkap Charlie Chandra, anak dari Sunita Chandra, tempat lahir Jakarta, umur tanggal lahir 46 tahun, tanggal 20 Desember 1976, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal perumahan Rolf Presiden Kemayoran Blok EB 5 18 Kelurahan Kalimantan Timur, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, agama Katolik, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S2, yang telah dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan yang dianggap telah dibaca, dan juga dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu Nono Sampono yang keterangannya lengkap dalam surat tuntutan, saksi Kelana Dian ada di dalam berkas tuntutan, saksi Haji Misan Pelor bin 1 ada dalam tuntutan, saksi Haji Madimin SH bin Almarhum Karto ada dalam tuntutan, saksi Jamjam Manohara SSTP bin R.I. Suratno ada dalam surat tuntutan, saksi Aris Prasetyantono SH bin Almarhum Suyatno ada dalam surat tuntutan, saksi Johan SH bin Idam ada dalam surat tuntutan, saksi Wahono bin Muhammad Harun termuat dalam surat tuntutan, saksi Sukamto SHMKN bin Harsoyono termuat dalam surat tuntutan, dan juga dalam persidangan telah didengar keterangan ahli dan juga dalam persidangan telah didengar keterangan saksi yang diajukan oleh terdakwa yaitu saksi Jani ada dalam surat tuntutan, saksi Hairul, saksi Serul, saksi dan Sahab, serta saksi Bintang Okto Timotius. Izin yang mulia. Ya. Suara itu kurang kencang. Oh, halo. Ya. Nah, dekatkan. Dan juga dalam persidangan telah didengar keterangan ahli yaitu Profesor Dr. Jami Ginting SHMKN, dan juga telah dibacakan keterangan ahli yaitu Dr. Agus Prihartono PS SHMH bin Profesor Dr. Ahmad Surkati SHMH, dan juga dalam persidangan telah didengar ahli yang dimajukan oleh terdakwa yaitu Profesor Dr. Sadijono SHM Hum termuat dalam tuntutan, dan juga telah didengar keterangan terdakwa sendiri. Berdasarkan hal-hal yang terungkap dalam persidangan, kami akan sampai kepada analisa yuridis.
Setelah kami menguraikan fakta-fakta yang terungkap melalui hasil pemeriksaan persidangan, maka sampailah kami pada pembahasan yuridis yang menguraikan dakwaan terhadap terdakwa Charlie Chandra, anak dari Sumita Chandra, dalam perkara ini telah didakwa dengan dakwaan pasal 263 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Barang siapa. 2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. 3. Jika pemalsuan tersebut dapat menimbulkan kerugian. 4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. 1. Unsur barang siapa. Bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subjek hukum atau naturalized person yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa di persidangan kami selaku jaksa penuntut umum telah menghadirkan terdakwa Charlie Chandra, anak dari Sumita Chandra, yang telah diperiksa dari identitasnya oleh majelis hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Bahwa terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya karena cacat jiwa dalam tubuhnya, gebrek on awakening ataupun terganggu karena penyakitnya Jekyll story, dan terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa Charlie Chandra, anak dari Sumita Chandra, mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis hakim dan jaksa penuntut umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa pada saat perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam keadaan kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum sebagai terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dalam perkara ini adalah terdakwa yang mengaku bernama terdakwa Charlie Chandra, anak dari Sumita Chandra. Hal ini sesuai dengan keterangan para saksi, penunjuk maupun keterangan terdakwa sendiri, serta tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dan kemudian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. Dilanjutkan teman kami. Silakan. Baik, unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nono Sampono, saksi Kelana Dian Susanto, anak dari Suhardi Magelana, saksi Haji Misan Pelor bin 1, saksi Haji Marimin SH bin Karto, saksi Zamzam Manohara SSTP bin Ri Suratno, saksi Satria SIB bin Odin, saksi Aris Prasetyanto, lalu saksi Johan bin Idam, saksi Wahyono dan saksi Sukamto, serta keterangan ahli di bawah sumpah di depan persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, serta barang bukti yang diajukan sehubungan dengan perkara ini terungkap fakta bahwa benar sertifikat nomor 5 Lemo merupakan sebidang tanah dengan SHM nomor 5 Lemo dengan luas 87.100 meter persegi sesuai dalam gambar situasi nomor 475/1969 tanggal 14 Oktober 1969 yang terdaftar atas nama Sumitra Chandra yang terletak di Kelurahan Lemo, Kecamatan Teluk Naga, Kota Tangerang, Banten, awalnya adalah atas nama Tepitnio. Bahwa selanjutnya berdasarkan putusan pidana nomor 596/Pit-S-1093/PN Tangerang tanggal 16 Desember 1993 bahwa Paul Chandra memasukkan cap jempol Tepitnio di atas akta jual beli tanah nomor 202/12/1 Romawi /1982 tanggal 12 Maret 1982 di atas nama Tepitnio untuk realisasi jual beli tanah sertifikat nomor 5 atas nama Tepitnio. Oleh karena itu, akta jual
beli nomor 202 garis miring 12 garis miring 1 Romawi garis miring 1982 adalah palsu karena Paul Chandra telah memalsukan cap jempol tepitnya sebagai orang yang berhak membubuhkan cap jempolnya di atas akta jual beli. Bahwa benar berdasarkan putusan nomor 596 garis miring PIT garis miring S garis miring 10993 garis miring PN Tangerang tanggal 16 Desember 1993 bahwa surat akta jual beli nomor 202 dengan memasukkan cap jempol tepitnya yang mengakibatkan akta jual beli nomor 202 tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai akta jual beli. Bahwa benar sertifikat milik Tepitnio dengan cap jempol palsu itu di tahun 1988 kemudian akhirnya beralih menjadi nama Sumitra Chandra. Bahwa benar kemudian diketahui terjadi pengalihan sertifikat dari atas nama Hairul Wijaya kepada Sumitra Chandra. Selanjutnya terjadi peralihan AJB kepada Sumitra Chandra dari Hairul Wijaya dengan cap jempol palsu dari Tepitnio. Selanjutnya Tepitnio melapor kepada pihak kepolisian dan pada tahun 1993 ada keputusan Pengadilan Negeri Tangerang. Paul Chandra dinyatakan bersalah dan dihukum. AJB nomor 204 atas nama Hairul Wijaya dan AJB nomor 38 garis miring 5 tahun 1998 menurut putusan pengadilan batal demi hukum atau null and void. Bahwa benar almarhumah Tepitnio warga negara Indonesia telah meninggal dunia di Tangerang dan telah meninggal sesuai dengan surat keterangan kematian nomor 061 garis miring 474.3 garis miring DS KMB garis miring 1 garis miring 2008 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Kampung Melayu Barat tanggal 14 Januari 2008. Bahwa kemudian 8 tahun setelah Tepitnio meninggal dunia ada laporan pidana terhadap Sumitra Chandra dan Sumitra Chandra ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan. Selanjutnya Sumitra Chandra melarikan diri ke Australia dan timbul status DPO. Selanjutnya tahun 2016 Sumitra Chandra meninggal dunia dan pada saat DPO sertifikat SHM nomor 5 Lemo yang masih atas nama Sumitra Chandra. Bahwa benar pada tahun 2015 saksi Dian Kelana beserta ahli waris Tepitnio lainnya menandatangani surat kuasa nomor 11 tanggal 9 Maret 2015. Bahwa benar isi inti dari surat kuasa nomor 11 tanggal 9 Maret 2015 yang dibuat oleh Indrarini Savitri selaku notaris di Kabupaten Tangerang adalah bahwa ahli waris dari Tepitnio selaku beri kuasa kepada Direksi PT Mandiri Bangun Makmur sesuai dengan akta keterangan hak mewaris nomor 01 garis miring KW garis miring 1 garis miring 2015 tanggal 9 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Indrarini Savitri selaku notaris di Kabupaten Tangerang untuk melakukan segala hal, urusan, tindakan dan tidak ada yang dikecualikan yaitu atas sebidang tanah dengan SHM nomor 5 Lemo seluas 87.100 meter persegi sesuai dalam gambar situasi nomor 475 garis miring 1969 tanggal 14 Oktober 1969 terdaftar atas nama Sumitra Chandra yang terletak di Kelurahan Lemo, Kecamatan Teluk Naga, Kota Tangerang, Banten. Dan untuk keperluan tersebut, penerima kuasa diberi kuasa untuk satu mengajukan gugatan dan menghadiri sidang-sidang di tingkat pengadilan negeri dan atau pengadilan tata usaha sebagaimana dengan domisili hukum atas objek tanah tersebut. Dua, melakukan segala upaya dan atau tindakan yang dianggap perlu oleh penerima kuasa demi kepentingan pemberi kuasa. Tiga, mewakili dan atau mendampingi pemberi kuasa sehubungan dengan pembatalan surat kuasa pencatatan balik nama dari Tepitnio ke Hairul Wijaya dan Sumitra Chandra di kantor BPN Kabupaten Tangerang. 4, melakukan tindakan yang dianggap penting dalam arti yang seluas-luasnya. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Nono Sampono bahwa ahli waris Tepitnio adalah pihak yang menguasai tanah di sertifikat nomor 5 Lemo dan PT Mandiri Bangun Makmur mendapatkan kuasa pada tahun 2015 ketika ahli waris memang menguasai tanah tersebut. Bahwa benar terdakwa yang mengetahui bahwa tanah sudah dikuasai oleh ahli waris Tepitnio dan PT Mandiri Bangun Makmur serta mengetahui riwayat tanah dan status tersangka yang dimiliki oleh Sumitra Chandra, kemudian mempunyai niat untuk mengajukan balik nama sertifikat nomor 5 Lemo yang diakui oleh terdakwa agar bisa bertransaksi jual beli dengan PT Mandiri Bangun Makmur. Bahwa selanjutnya pada tahun 2023 ada permohonan yang diajukan oleh terdakwa untuk balik nama terhadap sertifikat nomor 5 Lemo tersebut.
bahwa benar sekitar bulan Januari 2023 terdakwa menghubungi saksi Haji Sampelor dengan janjian bertemu di Masjid Al-Azhar di Kota Tangerang dalam rangka terdakwa meminta tolong untuk mengurus balik nama sertifikat hamil nomor 5 Lemo atas nama Sumita Chandra ke atas nama ahli waris Sumita Chandra yakni terdakwa. Bahwa kemudian saksi Haji kami ulangi bahwa kemudian saksi Haji Sampelor menghubungi saksi Marimin melalui telepon untuk membantu pengurusan balik nama ahli waris SHM nomor 5 Lemo. Kemudian Marimin mengajak saksi Haji Sampelor dan terdakwa untuk mengurus balik nama sertifikat di kantor Notaris Sukamto yang beralamat di Jalan Taman Putabumi Blok C 23 kami ulangi Blok C 21/23 Kelurahan Kota Bumi Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang. Bahwa benar terdakwa ada bercerita kepada saksi Marimin tentang putusan pidana nomor 596/S/S/1993 PNTNG tanggal 16 Desember 1993 dan putusan perdata, namun saksi Marimin menyatakan bahwa terdakwa tidak ada sangkut pautnya dengan perkara pidana tersebut, jadi bisa dilakukan balik nama sertifikat. Bahwa benar terdakwa pernah bercerita kepada saksi Marimin bahwa ada masalah pidana terkait tanda sertifikat SHM nomor 5 Lemo, namun saksi Marimin membaca sekilas terdakwa tidak ada sangkut pautnya dengan perkara pidana dan sertifikat SHM nomor 5 Lemo juga tidak dibatalkan. Bahwa selanjutnya saksi Sukamto SHMKN meminta dokumen seperti asli SHM nomor 5 Lemo, keterangan waris, surat kematian, KTP ahli waris, KK ahli waris, SPP TPBB, putusan pengadilan untuk di-scan di kantor Notaris Sukamto. Selanjutnya dilakukan pengecekan sertifikat. Bahwa saksi Sukamto berpendapat bahwa kalau waktu jual beli maka Sukamto tidak mau membuatkan, BPN juga tidak akan kasih. Saksi Sukamto hanya mau mengurus balik nama sertifikat. Bahwa saksi Sukamto akan melakukan pengecekan sertifikat dahulu apabila tidak ada blokir dan masih atas nama ayah terdakwa yakni Sumita Chandra maka bisa lanjut. Bahwa benar sekitar tanggal 1 Februari 2023 Notaris Sukamto mengirimkan kepada terdakwa dan saksi Marimin foto via WA berhasil pengecekan sertifikat, yaitu bahwa SHM 5 Lemo tidak dalam keadaan sengketa, tidak dalam blokir, tidak sedang diagunkan dan tidak dalam sitaan. Bahwa kemudian tanggal 7 Februari 2023 terdakwa dan disaksikan saksi Marimin menyatakan asli sertifikat SHM nomor 5 Lemo dan dokumen lain berupa keterangan waris, surat kematian, KTP ahli waris, KK ahli waris, SPP TPBB, putusan pengadilan, dan pada hari itu juga saudara Charlie menandatangani surat kuasa kepada saudara Notaris Sukamto untuk pengajuan permohonan balik nama SHM nomor 5 Lemo dan menandatangani surat SK59 atau surat pernyataan tanah-tanah yang telah dipunyai pemohon atau keluarga. Bahwa kemudian terdakwa menandatangani surat kuasa kepada Notaris Sukamto untuk mengurus balik nama SHM nomor 5 Lemo atas nama Sumita Chandra ke atas nama ahli waris pada tanggal 9 Februari 2023. Bahwa benar selanjutnya berdasarkan surat kuasa tersebut saksi Sukamto SHMKN melakukan perbuatan hukum untuk mengurus segala sesuatu sampai dengan proses selesai sehubungan dengan pendaftaran balik nama waris dan pengambilan sertifikat apabila sudah selesai di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang atas sertifikat hak milik nomor 5 Lemo atas nama Sumita Chandra yang terletak di Desa Lemo, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bahwa pada saat terdakwa dimintai tanda tangan untuk surat kuasa, terdakwa membaca dan menandatangani pada tanggal 7 Februari 2023. Bahwa selanjutnya saksi Sukamto SHMKN menandatangani surat lampiran 13 perihal permohonan kepada yang kehormatan Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang di 3 Raksa yang dimuat dan ditandatangani di Tangerang 9 Februari 2023 atas nama Sukamto SHMKN selaku pemohon, ditandatangani oleh Notaris Sukamto SH di kantor Notaris Sukamto untuk pengajuan permohonan balik nama ahli waris di kantor BPN Kabupaten Tangerang. Bahwa benar terdakwa dan saksi Sukamto SHMKN mengetahui bahwa tanda sertifikat nomor 5 Lemo sesungguhnya tidak dalam penguasaan fisik terdakwa dan ada masalah hukum yang menyertai yakni dalam perkara pidana dan perkara perdata, sehingga ada pihak lain yang berhak memiliki tanah tersebut, namun tetap dengan kesadarannya menandatangani lampiran 13 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Tangerang yang diantaranya berisi bahwa tanah yang dimohon tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan dikuasai secara fisik. Padahal menurut ahli Profesor Jamin Ginting bahwa sejak adanya putusan pidana nomor 59/S
1993 garing PNTNB tanggal 16 Desember 1993, maka AJB nomor 22 garing 12 garing 1 Romawi garing 1982 dan AJB turunannya sudah tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian, sehingga sesungguhnya pernyataan bahwa tanah yang dimohon tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan dikuasai secara fisik adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan. Bahwa perbuatan itu semata-mata untuk keuntungan terdakwa supaya hak dapat beralih kepada terdakwa dan terdakwa bisa menentukan untuk kepentingan terdakwa terhadap PT MBM yang ini berdasarkan pengakuan terdakwa adalah untuk terdakwa bisa bertransaksi jual beli dengan PT MBM. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Johan Idam, kami ulangi, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Johan SH bin Idam dan saksi Wahono, proses kelanjutan dalam pengajuan balik nama saya nomor 5 Lemo atas nama Suminta Chandra seluas 87.100 meter persegi tersebut pada saat ini tidak bisa dilakukan prosesnya karena ada pihak lain yang mengajukan permohonan pembatalan atas sertifikat SHM nomor 5 Lemo atas nama Suminta Chandra seluas 87.100 meter persegi di Kanwil, Provinsi Banten. Bahwa benar kemudian BPN Kabupaten Tangerang yang baru mengetahui bahwa ada putusan pidana nomor 596 garing S garing 1993 garing PNTNG tanggal 16 Desember 1993 sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah menyatakan bahwa Chandra telah terbukti secara sah dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan, segera membuat kajian bahwa terdapat cacat administrasi dan atau cacat yuridis, sehingga pada tanggal 3 Maret 2023 terbit surat keputusan BPN tentang pembatalan pencatatan peralihan SHM nomor 5 Lemo, dan hal ini sesuai dengan pernyataan ahli Dr. Franciscus Saverus Arsin Lukman SHMKM yang dihadirkan oleh terdakwa bahwa panel BPN provinsi memiliki kewenangan untuk membatalkan sertifikat hak milik. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi. Dilanjutkan. 3. Unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nono Sampono, saksi Kelanadian Susanto, saksi Emisan Pelor bin 1, saksi Haji Mariming SH bin Almarhum Kato, saksi Zanza Manohara, lalu saksi Satria SB bin Haji Podin, saksi Aris Prasetyanto, dan saksi Johan bin Idam, saksi Wayono, lalu serta saksi Sukamto SHMKM, serta keterangan ahli di bawah sumpah di depan persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan sehubungan dengan perkara ini. Terungkap fakta bahwa terdakwa menandatangani surat kuasa kepada Notaris Sukamto untuk mengurus balik nama SHM nomor 5 Lemo atas nama Suminta Chandra ke atas nama ahli waris pada tanggal 9 Februari 2023. Bahwa benar selanjutnya berdasarkan surat kuasa tersebut, saksi Sukamto selaku melakukan perbuatan hukum untuk mengurus segala sesuatu sampai dengan proses selesai sehubungan dengan pendaftaran balik nama waris dan pengambilan sertifikat apabila sudah selesai di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang atas sertifikat hak milik nomor 5 Lemo atas nama Suminta Chandra yang terletak di Desa Lemo, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bahwa pada saat terdakwa dimintai tanda tangan untuk surat kuasa, terdakwa membaca dan menandatanganinya pada tanggal 7 Februari 2023. Bahwa selanjutnya saksi Sukamto menandatangani surat lampiran 13 perihal permohonan kepada yang terhormat Bapak Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Tangerang di 3 raksa yang dibuat dan ditandatangani di Tangerang 9 Februari 2023 atas nama Sukamto. Selaku pemohon ditandatangani oleh Notaris Sukamto di kantor Notaris Sukamto untuk mengajukan permohonan balik nama ahli waris di kantor BPN Kabupaten Tangerang. Bahwa benar terdakwa dan saksi Sukamto mengetahui bahwa tanah di sertifikat nomor 5 Lemo sesungguhnya tidak dalam penguasaan fisik terdakwa dan ada masalah hukum yang menyertai yakni dalam perkara pidana dan perkara perdata, sehingga ada pihak lain yang merasa memiliki tanah tersebut namun tetap dengan kesadarannya menandatangani lampiran 13 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Tangerang yang diantaranya berisi bahwa tanah yang dimohon tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan dikuasai secara fisik.
Padahal menurut ahli Profesor Jamin Ginting bahwa sejak adanya putusan pidana nomor 596 garis miring PIT garis miring S garis miring 1993 PN Tangerang tanggal 16 Desember 1993, maka AJB nomor 202 garis miring 12 garis miring 1 Romawi garis miring 1982 dan AJB turunannya sudah tidak mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga sesungguhnya pernyataan bahwa tanah yang dimohon tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan dikuasai secara fisik adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan. Bahwa perbuatan itu semata-mata untuk keuntungan terdakwa supaya hak dapat beralih kepada terdakwa dan terdakwa bisa mempergunakan untuk kepentingan terdakwa terhadap PT MBM, yakni berdasarkan pengakuan terdakwa adalah untuk terdakwa bisa bertransaksi jual beli dengan PT Mandiri Bangun Makmur. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Johan SH bin Idam dan saksi Wayono bin Muhammad Harun, proses kelanjutan dan pengajuan balik nama SHM nomor 5 Lemo atas nama Sumitra Chandra seluas 87.100 meter persegi tersebut pada saat ini tidak bisa dilakukan prosesnya karena ada pihak lain yang mengajukan permohonan pembatalan atas sertifikat SHM nomor 5 Lemo atas nama Sumitra Chandra seluas 87.100 meter persegi di Kanwil Provinsi Banten. Bahwa benar kemudian BPN Kabupaten Tangerang yang baru mengetahui bahwa adanya putusan pidana nomor 596 garis miring PIT garis miring S garis miring 1993 garis miring PN Tangerang tanggal 16 Desember 1993 yang sudah mempunyai kekuatan hukum telah menyatakan Paul Chandra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan segera membuat kajian bahwa terhadap cacat administrasi dan atau cacat yuridis sehingga pada tanggal 3 Maret 2023 terbitlah keputusan BPN tentang pembatalan pencatatan peralihan SHM nomor 5 Lemo. Hal ini sesuai dengan pernyataan ahli Dr. Francesco Saverius Arsin Lukman SHMKN yang dihadirkan oleh terdakwa bahwa Kanwil BPN Provinsi memiliki kewenangan untuk membatalkan sertifikat hak milik. Bahwa terhadap sertifikat SHM nomor 5 Lemo atas nama Sumitra Chandra seluas 87.100 meter persegi sudah dibatalkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah pada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten nomor 3 garis miring PBT garis miring BPN titik 36 garis miring 3 Romawi garis miring 2023 tentang pembatalan pencatatan peralihan sertifikat hak milik nomor 5 Lemo. Gambar situasi nomor 475 garis miring 1969 tanggal 14 Oktober 1969, luas tanah 87.100 meter persegi, terakhir tercatat atas nama Sumitra Chandra yang terletak di Desa Lemo, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, karena cacat administrasi dan atau cacat yuridis tertanggal 3 Maret 2023. Bahwa benar somasi terdakwa Charlie Chandra pernah menerima somasi tanggal 8 November 2021 dan 17 November 2021. Bahwa benar terdakwa sudah menceritakan bahwa ada masalah gugatan perdata setelah adanya putusan pidana kepada notaris saksi Sukanto. Namun saat itu saksi Sukanto SHMK menyatakan bahwa permohonan balik nama sertifikat bisa dilakukan karena merupakan peristiwa hukum. Menindaklanjuti surat kuasa tersebut, saksi Sukanto pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 membuat permohonan balik nama sertifikat hak milik nomor 5 Lemo kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, dan dalam permohonan balik nama sertifikat hak milik nomor 5 Lemo tersebut diterangkan bahwa tanah yang dimohonkan tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan dikuasai secara fisik. Bahwa tanah dengan sertifikat hak milik nomor 5 Lemo secara de facto dikuasai secara fisik oleh PT Mandiri Bangun Makmur berdasarkan pemberian kuasa ahli waris detektifnya kepada PT Mandiri Bangun Makmur sebagaimana akta yang dibuat oleh notaris Indra Rini Sawitri SH nomor 11 tanggal 09 Maret 2015. Bahwa tanah dengan sertifikat hak milik nomor 5 Lemo sejak tanggal 9 Juli 1969 adalah atas nama debitnya. Bahwa pada tanggal 22 November 1986 atas tanah dengan sertifikat hak milik nomor 5 Lemo sejak tanggal 9 Juli 1969 terjadi peralihan hak dari debitnya kepada Hairul Wijaya berdasarkan akta jual beli nomor 202 tanggal 12 Maret 1982 dan pada tanggal 26 Desember 1988 terjadi peralihan hak dari Hairul Wijaya kepada Sumitra Chandra. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 596 garis miring PIT garis miring S garis miring 1993 PN Tangerang tanggal 19 Desember 1993 diuraikan bahwa peralihan hak atas tanah dengan sertifikat hak milik nomor 5 Lemo sejak tanggal 9 Juli 1969 terjadi peralihan hak dari Tepitnio
kepada Hairil Wijaya tidak sah karena Tepitnio tidak pernah membubuhkan cap jempolnya dalam akta jual beli nomor 202/12/1 Romawi /1982 tanggal 12 Maret 1982. Dan orang yang membubuhkan cap jempol atas nama Tepitnio dalam akta jual beli nomor 202 tersebut tanggal 12 Maret 1982 yakni Paul Chandra telah dipidana dengan pidana penjara selama 6 bulan karena melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 596/Pit/S/1993/PN Tangerang tanggal 16 Desember 1993, maka pemilik tanah dengan sertifikat hak milik nomor 5 Lemo adalah Tepitnio beserta ahli warisnya, dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 596/Pit/S/1993/PN Tangerang tanggal 16 Desember 1993 tersebut, ahli waris Tepitnio telah memberikan kuasa khusus kepada PT Mandiri Bangun Makmur sebagaimana akta yang dibuat oleh Notaris Indrarini Sawitri SK nomor 11 tanggal 9 Maret 2015 untuk mengelola tanah dengan sertifikat hak milik nomor 5 Lemo. Dan terdakwa Charlie Chandra, anak dari Sumitra Chandra, secara bersama-sama dengan saksi Sukamto SHMKN tidak pernah menguasai secara fisik tanah dan dengan sertifikat hak milik nomor 5 Lemo. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Charlie Chandra, anak dari Sumitra Chandra, secara bersama-sama dengan saksi Sukamto SHMKN tersebut, PT Mandiri Bangun Makmur telah dirugikan sebesar 270 juta rupiah. Dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menurut hukum. Izin melanjutkan. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nono Santono, Kelana Dian Susanto, saksi Nisan Pelor, Haji Marimi, saksi Jam-Jam Manohara, saksi Satria, saksi Arif Prasetyanto, saksi Johan SH, saksi Wahyono, saksi Sukamto, serta keterangan ahli di bawah sumpah di depan persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan sehubungan dengan perkara ini terungkap fakta bahwa benar sekitar bulan Januari 2023 terdakwa menghubungi Haji Nisan Pelor dan perjanjian bertemu di Masjid Al-Azam Kota Tangerang dalam rangka terdakwa meminta tolong untuk mengurus balik nama sertifikat hak milik nomor 5 Lemo atas nama Sumitra Chandra ke atas nama ahli waris Sumitra Chandra yang terdakwa. Bahwa kemudian saksi Haji Nisan Pelor menghubungi saksi Marimin melalui telepon untuk membantu mengurus balik nama ahli waris SHM nomor 5 Lemo. Kemudian saksi Marimin mengajak saksi Haji Nisan Pelor dan terdakwa untuk mengurus balik nama sertifikat di kantor. Marimin membaca sekilas terdakwa tidak ada sangkut pautnya dengan perkara pidana dan sertifikat SHM nomor 5 Lemo juga tidak dibatalkan. Bahwa kemudian terdakwa saksi Haji Nisan Pelor, saksi Marimin dan kuasa hukum terdakwa ini saksi Bintang Okto mendatangi kantor Notaris Sukamto yang beralamat di Jalan Taman Kota Bumi Blok C 21/23 Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Pasar Kamis, Kabupaten Tangerang. Sesampainya di kantor Notaris Sukamto, selanjutnya terdakwa bercerita kepada Notaris Sukamto bahwa tanah nomor 5 Lemo atas nama Sumitra Chandra yakni terdakwa masuk ke dalam SK atau izin lokasi Agung Sedayu, dan dijawab oleh saksi Sukamto bahwa semua notaris di Kabupaten Tangerang tahu bahwa tanah di Lemo masuk dalam SK atau izin lokasi Agung Sedayu. Bahwa selanjutnya saksi Sukamto SHMKN meminta dokumen seperti asli SHM nomor 5 Lemo, keterangan waris, surat kematian, KTP ahli waris, KK ahli waris, SPP, TPDD, putusan pengadilan untuk di-scan di kantor Notaris Sukamto. Selanjutnya dilakukan pengecekan sertifikat. Bahwa saksi Sukamto berpendapat kalau ada akta jual beli maka Sukamto tidak mau membuatkan, BPN juga tidak akan kasih. Saksi Sukamto hanya mau mengurus balik nama sertifikat. Bahwa saksi Sukamto akan melakukan pengecekan sertifikat dulu, apabila tidak ada blokir dan masih atas nama ayah terdakwa ini Sumitra Chandra maka bisa lanjut. Bahwa benar sekitar tanggal 1 Februari 2023 Notaris Sukamto mengirimkan kepada terdakwa dan saksi Marimin foto WA berupa hasil pengecekan sertifikat, yakni bahwa SHM nomor 5 Lemo tidak dalam sengketa, tidak dalam blokir, tidak sedang diagunkan, dan tidak dalam sitaan. Bahwa kemudian tanggal 7 Februari 2023 terdakwa dan disaksikan saksi Marimin menyerahkan asli sertifikat SHM nomor 5 Lemo dan dokumen lain berupa keterangan waris, surat kematian,
KTP ahli waris, KK ahli waris, SPT, TPBB, putusan pengadilan, dan pada hari itu juga saudara Charlie menandatangani surat kuasa kepada Notaris Sukamto untuk pengajuan permohonan balik nama SHM nomor 5 Lemo dan menandatangani surat sekaligus 9 atau surat pernyataan tanah-tanah yang telah dipunyai pemohon dari keluarga. Bahwa kemudian terdakwa menandatangani surat kuasa pada Notaris Sukamto untuk mengurus balik nama SHM nomor 5 Lemo atas nama Sumita Chandra ke atas nama ahli waris pada tanggal 9 Februari 2023. Bahwa benar selanjutnya berdasarkan surat kuasa tersebut saksi Sukamto SHMKM melakukan perbuatan hukum untuk mengurus segala sesuatu sampai dengan proses selesai sehubungan dengan pendaftaran balik nama waris dan pengambilan sertifikat apabila sudah selesai di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang atas sertifikat hak milik nomor 5 Lemo atas nama Sumita Chandra yang terletak di Desa Lemo, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Bahwa pada saat terdakwa diminta tanda tangan untuk surat kuasa, terdakwa membaca dan menandatangani pada tanggal 7 Februari 2023. Bahwa selanjutnya saksi Sukamto SHMKM menandatangani surat aturan 13 perihal permohonan kepada Direktur Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang di 3 Raksa yang dibuat dan ditandatangani di Tangerang 9 Februari 2023 atas nama Sukamto SHMKM selaku pemohon, ditandatangani oleh Notaris Sukamto SH di kantor Notaris Sukamto untuk pengajuan permohonan balik nama ahli waris di kantor Kabupaten Tangerang. Bahwa benar terdakwa dan saksi Sukamto mengetahui bahwa tanah di sertifikat nomor 5 Lemo sesungguhnya tidak dalam penguasaan fisik terdakwa dan ada masalah hukum yang menyertai yakni dalam perkara pidana dan perkara perdata sehingga ada pihak lain yang berasa memiliki tanah tersebut. Namun tetap dengan kesadarannya menandatangani lembaran 13 yang ditentukan oleh BPN Kabupaten Tangerang yang keterangannya berisi bahwa tanah di mohon tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan dikuasai secara fisik. Padahal menurut ahli Profesor Jamin Ginting bahwa sejak adanya putusan pidana nomor 96/1993 dari PNTJ tanggal 16 Desember 1993, maka AJB nomor 22/12/1 Romawi 1982 dan AJB turunannya sudah tidak mempunyai kekuatan pembuktian sehingga sesungguhnya pernyataan bahwa tanah yang dimohon tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan dikuasai secara fisik adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan. Bahwa perbuatan itu semata-mata untuk keuntungan terdakwa supaya hak dapat beralih kepada terdakwa dan terdakwa bisa mempergunakan untuk kepentingan terdakwa terhadap PTMBN yang berdasarkan pengakuan terdakwa adalah untuk terdakwa bisa berperan saksi jual beli dengan PTMBN. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Johan, saksi Wahyono, proses kelanjutan dalam pengajuan balik nama SHM nomor 5 Lemo atas nama Sumita Chandra seluas 87.100 meter persegi tersebut pada saat ini tidak bisa dilakukan prosesnya karena ada pihak lain yang mengajukan permohonan pembatalan atas sertifikat SHM nomor 5 Lemo atas nama Sumita Chandra seluas 87.100 meter persegi di Kabul, Provinsi Banten. Bahkan kemudian BPN Kabupaten Tangerang yang baru mengetahui ada putusan pidana nomor 596/1993 PNPNJ tanggal 16 Desember 1993 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap telah menyatakan bahwa Paul Chandra telah terbukti secara sadar dan yakin bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan setelah membuat kajian bahwa terdapat cacat administrasi dan atau cacat yuridis sehingga pada tanggal 3 Maret 2003 terbit surat keputusan BPN tentang pembatalan pencatatan peralihan SHM nomor 5 Lemo. Hal ini sesuai dengan pernyataan ahli Dr. Franciscus Saveris Asimuman SHMKM yang dihadirkan oleh terdakwa bahwa Kanwil BPN Provinsi memiliki kewenangan untuk membatalkan sertifikat hak milik. Bahwa terhadap sertifikat SHM nomor 5 Lemo atas nama Sumita Chandra seluas 87.000 meter 100 kami lagi seluas 87.100 meter persegi dan dibatalkan dengan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah BP kami lagi Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten nomor 3/PPN-36/3 Romawi 2023 tentang pembatalan pencatatan kelahiran sertifikat hak milik nomor 5 Lemo gambar situasi nomor 475/1969 tanggal 14 Oktober 1969 luas tanah 87.100 meter persegi
terakhir tercatat atas nama Sumita Chandra terletak di Desa Lemo, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, karena catatan administrasi tercatat dirilis tertanggal 3 Maret 2003 bahwa benar pihak yang dirugikan dengan akibat perbuatan terdakwa PT MDM Makmur, kami lagi PT Mandiri Bangun Makmur yang diwakili oleh Non Sompon selaku Direktur Utama. PT Mandiri Bangun Makmur dinyatakan mengalami kerugian kurang lebih sebesar 270 juta rupiah. Dengan demikian ini sudah terpenuhi dan terbukti secara sah dan kami lagi terbukti secara sah menurut hukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami berkesimpulan bahwa semua unsur dalam dakwaan pasal 263 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga sudah sepantasnya terhadap terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan untuk mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan akibat perbuatan terdakwa Charlie Chandra, anak dari Sumitra Chandra, secara bersama-sama dengan saksi Sukamto SHMKN tersebut. PT Mandiri Bangun Makmur telah dirugikan sebesar 270 juta rupiah atau di sekitar jumlah tersebut atau setidak-tidaknya lebih dari 2.500.000. Hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami, jaksa penuntut umum dalam perkara ini, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Charlie Chandra, anak dari Sumitra Chandra, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pasal 263 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 lembar surat kuasa tanggal 9 Februari 2023, 1 lembar surat lampiran 13 perihal permohonan kepada yang terhormat Bapak Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Tangerang di Tiga Raksa tanggal 9 Februari 2023, 1 lembar surat pernyataan tanah yang telah dipunyai pemohon atau keluarga Tangerang tanggal 9 Februari 2023, 1 bundel sertifikat hak milik nomor 5 Lemo atas nama Sumitra Chandra dipergunakan dalam perkara Sukamto SHMKN. 4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Demikianlah tuntutan pidana yang kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini Selasa tanggal 5 Agustus 2025 tertanda tangan penuntut umum. Diserahkan. Terima kasih. Saudara terdakwa sudah dengar tuntutan yang dibacakan terhadap saudara? Sudah. Baik. Terhadap tuntutan ini, saudara dan atau penasihat hukum sekalian mempunyai skors dulu ya. Hanya azan saja untuk kita skors.
Skors dicabut, sidang dilanjutkan. Terkait dengan hak penasihat hukum dan terdakwa, silakan penasihat hukum untuk memberikan pendapatnya. Baik, Yang Mulia, pertama tentu kami akan mengajukan hak kami baik dari sisi pribadi terdakwa dan juga pembelaan dari tim hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, seyogianya memang kami akan memenuhi jadwal sebagaimana yang sudah direncanakan semula, bahwa agenda pembacaan pledoi sedianya Jumat minggu ini begitu. Namun setelah kami menyimak materi pembelaan, materi tuntutan dari jaksa, rasanya kami butuh waktu tambahan, dan tim tadi juga sudah menyampaikan kepada kami agar minta kebijakan kepada majelis hakim untuk bisa memberikan waktu lebih dari rencana semula. Jadi kami harapkan bisa ditunda 1 minggu untuk persiapan pembuatan materi pledoi, baik untuk kami dari tim hukum maupun dari terdakwa pribadi. Dan harapan kami bisa dikabulkan karena ini adalah bagian dari janji kebijakan yang sebelumnya juga telah disampaikan majelis, kalau utur itu bisa juga nanti dialami oleh dari tim. Karena itu kami mengajukan utur, mohon waktu tambahan sehingga penundaannya 1 minggu. Demikian. Baik, dari pertanyaan yang pertama terkait hak penasihat hukum dan terdakwa dalam pengajuan pembelaan, silahkan saja, itu adalah hak daripada penasihat hukum dan terdakwa. Saudara juga berhak untuk menyiapkan itu. Tulis-tulislah apa yang hendak saudara tuangkan. Yang kedua terkait dengan pertanyaan tersebut, ya, majelis akan tetap menunda pada hari Jumat. Ya, jadi kita akan tetap menggelar sidang pada hari Jumat dengan agenda pembelaan. Hanya saja bahwa dalam revisi court calendar atau jadwal persidangan itu di mingguan itu sebagaimana alasan yang disampaikannya, kita akan tunda ke Selasa. Oke? Kita akan tunda ke Selasa, dan tundaan itu adalah tundaan akhir. Bila tertulis tidak ada, dicatat, bila tertulis tidak ada pada Selasa tanggal 12, maka lisan. Ya. Dan konsekuensi yang berikutnya, untuk replik dan duplik kita bersempit. Itu konsekuensi demi menjamin kesempatan bagi kedua belah pihak. Sangat beralasan menurut majelis sehingga dapat mengabulkan sebagian. Ya, tetapi nanti terjadi pada tanggal Jumat tanggal 8 Agustus 2025. Jadi penuntut umum terdakwa tetap dihadirkan pada hari Jumat itu, lalu kita akan dengarkan sembari berdoa, insya Allah tidak ada kendala. Ya kan? Jangan dulu pesimis gitu. Ya, kita optimis dulu ya. Dengan doa seperti itu, dan kita pembelaan itu sekali lagi Selasa 12 Agustus, tapi kita akan tunda pada saat hari Jumat. Dan replik, duplik, ya, repliknya itu pada replik dan duplik. Repliknya tanggal 13, besoknya. Dupliknya tanggal 14. Ya, itu kan konsekuensi ya, penyempitan, padahal sama-sama luas gitu. Oke, jadi sekali lagi, replik dan duplik Rabu dan Kamis tanggal 13 dan 14 Agustus tahun 2025. Sampai di sini penuntut umum ada yang hendak disampaikan? Cukup? Terdakwa ada yang hendak disampaikan? Cukup? Penasihat hukum ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya. Jadi demikian ya, dengan ketentuan yang diharapkan untuk dipatuhi ya. Baik.
Terima kasih juga sidang ini sudah berjalan dengan lancar kepada segenap pengunjung sidang maupun petugas keamanan. Kita akan bertemu di hari Jumat tanggal 8 Agustus tahun 2025. Sidang selesai, sidang ditutup.